Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa panggil saya Sasi, ya tadi sudah diperkenalkan. Sekarang saya ingin melanjutkan sesinya Pak Hanefi dan Bu Ari. Tadi Pak Hanefi menyampaikan tentang bagaimana pentingnya kita bisa mempresentasikan hasil dari Indonesia di ajang internasional begitu ya. Lalu Bu Ari juga menyampaikan tentang policy brief. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi kebijakan dari pemerintah terutama untuk pelayanan kesehatan. Kalau kita tidak bicara, kita tidak laporan, ya mereka juga tidak tahu apa yang masalah yang dihadapi oleh praktisi kesehatan sehari-hari. Tapi untuk bisa cerita itu, untuk bisa mempunyai hasil yang dipresentasikan di seminar-seminar internasional atau seminar-seminar nasional seperti sekarang ini, atau ditulis di koran sebagai suatu policy brief atau artikel, pertama-tama kita harus punya data dulu kan. Kita harus melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, sehingga kemudian kita punya informasi yang bisa kita sharing dengan orang lain. Mungkin ada yang ingat tadi Dr. Thomas sudah menyebutkan ya, dari sekian banyak data yang di rumah sakit itu, ada berapa persen yang berubah atau yang bisa dimanfaatkan atau sudah dimanfaatkan jadi informasi? Berapa, Bu? Ya, hanya 2-3% ya. Itu di Amerika ya. Kalau di sini lebih banyak loh, jangan-jangan lebih banyak. Atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang sudah S2 siapa ya? Yang sudah tesis, yang sudah pernah mengerjakan tesis. Mungkin ada yang bisa angkat tangan. Sedang atau sudah? Masa cuma 1? 2, 3. Ada lagi? Ada yang nggak ngaku 1 nih kayaknya. Sudah, iya. Nah, setelah selesai dulu waktu tesis mengerjakan, waktu S2 mengerjakan tesis, kemudian setelah lulus, apakah pernah mengulang lagi atau melakukan penelitian lagi? Sudah ya. Ada lagi yang tesis penelitian setelah tesis? Belum. Iya. Ya, nanti mudah-mudahan setelah kegiatan ini Bapak Ibu ada yang terinspirasi dan ketika pulang ke rumah sakit bisa tanya-tanya kira-kira kita punya data apa yang bisa diangkat ya. Nah, ini Oke, quality, mutu ini bukan hanya urusan divisi mutu di rumah sakit ya, atau pendidikan pelatihan di rumah sakit, bukan, atau bagian penelitian itu suka ada ya. Itu sebenarnya urusan semua orang, tidak hanya divisi tertentu atau dokter tertentu yang sedang penelitian, itu bukan. Tapi ini urusan semua orang, jadi semua punya tanggung jawab yang sama. Nah, bagaimana kita tahu bahwa rumah sakit kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik atau belum? Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mengukurnya. Ya, kita nggak tahu apakah pelayanan yang diberikan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau belum, sudah sesuai dengan standar guideline atau belum, dan apakah outcome yang kita harapkan itu sudah sesuai atau belum. Ini kita juga tidak akan tahu kalau kita tidak mengukurnya. Kalau hanya katanya ya kita juga tidak bisa bilang bahwa itu benar seperti itu yang terjadi. Nah, untuk mengukurnya ini, untuk mengukur mutu, kita semua berawal dari data. Jadi pentingnya data, kalau kita punya data, kita bisa membantu kita untuk mengidentifikasi masalah dengan akurat. Jadi tidak hanya katanya atau menurut saya atau perasaan lain-lain, itu masalah-masalah yang tidak akurat, atau mungkin itu justru masalah-masalah yang superficial, bukan masalah yang sebenarnya. Selain itu, dengan data kita juga bisa memilih sebenarnya inisiatif untuk perbaikan mutu mana yang paling baik kita lakukan. Ada banyak sekali program-program perbaikan mutu. Mungkin kalau mau dihitung 100 aja ada gitu untuk divisi tertentu. Tapi tidak bisa kita kerjakan semuanya sekaligus. Kita harus pilih salah satu yang paling bisa dilakukan, paling mudah, paling murah juga. Nah, dengan mengumpulkan data ini kita bisa mengambil keputusan yang tepat.
Dan kemudian setelah kita melakukan perbaikan, setelah kita melakukan intervensi dengan data pula kita bisa mengukur apakah intervensi yang kita pilih ini betul bermanfaat atau ada efeknya atau tidak. Jadi itu juga kita harus terus-menerus mengumpulkan data ini. Nah, ini dari data. Dari data pertama kita akan setelah kita olah data ini bisa medical record, bisa resep, bisa kunjungan pasien, bisa register, mungkin register klinik diabetes, register klinik jantung atau apa. Itu sudah kita sebut data. Absen staf karyawan tiap pagi sore, atau lembar keluhan staf, atau daftar staf yang ikut pelatihan-pelatihan seperti ini, itu juga bisa kita sebut data. Nah, dari situ kalau tidak kita olah ya itu namanya hanya data. Tapi kalau kita olah, itu bisa menjadi informasi yang akan memberikan pengetahuan dan bisa membantu kita mengambil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, baru itu akan menjadi suatu aktivitas. Nah, data ini dia bisa proaktif, bisa juga reaktif. Nah, proaktif ini maksudnya, reaktif ini misalnya gini. Jadi kita sering mengumpulkan data-data laporan ya, laporan bulanan, laporan mingguan, laporan tahunan, itu data yang sudah otomatis kita olah, ya kan? Atau data yang kita laporkan ke Dinas Kesehatan, oh ternyata ada sekian banyak kasus kematian ibu di rumah sakit ini, otomatis akan dapat respon dari Dinas Kesehatan atau dari manajemen, oh kok tinggi gitu angkanya, ada apa? Itu data-data yang sifatnya reaktif. Jadi tanpa kita perlu usaha apapun, kita dapat responnya, ya kan? Nah, juga data-data yang sifatnya proaktif. Kalau kita telusuri data itu lebih lanjut, kita olah lagi, kita lihat dari sudut pandang yang lain, mungkin kita bisa melihat sisi-sisi yang bisa kita perbaiki. Misalnya tadi angka kematian ibu, kok angka kematian ibunya meningkat? Nanti kalau kita cuma lihat angka kematian ibu ya, oh ya masalah gitu. Tapi kita kalau nggak telusuri lebih dalam lagi, kita nggak akan tahu di mana masalahnya sebenarnya. Masalah besarnya angka kematian ibu meningkat. Tetapi sebenarnya detailnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa, itu kita harus lihat lagi ke dalamnya. Faktor resikonya si ibu apa, faktor apakah standar penanganannya dipenuhi atau tidak, apakah ada keterlambatan penanganan atau tidak, mungkin dia datang di hari-hari yang dokternya tidak jaga atau apa. Nah, itu sesuatu yang harus kita lihat lebih dalam. Jadi kita harus proaktif untuk mencari datanya. Kalau yang tadi reaktif itu sifatnya kita cukup kumpulkan datanya, otomatis kita akan dapat feedback gitu kan. Dan itu kita harus merespon feed itu untuk memperbaikinya. Nah, selain itu, data juga bisa menjelaskan apa yang terjadi dan juga bisa membandingkan performa kita terhadap standar tertentu atau terhadap performance kita tahun lalu. Intervensi itu hasilnya bagus, ya kemudian itu kita implementasikan di bagian X ini. Nah, dari model tadi kita bisa bagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi pertama ini pertama kita tetapkan dulu proyeknya apa, masalah apa dalam pelayanan kesehatan yang akan kita perbaiki. Kemudian setelah kita tetapkan ini topiknya, kemudian kita diagnosis. Ada apa dalam pelayanan itu yang masih kualitasnya masih kurang. Nah, kita mulai dari ini. Dengan data yang baik, pertama kita bisa mengukur bagian apa atau pelayanan-pelayanan apa yang performance-nya masih kurang baik. Pelayanan apa yang performance-nya masih di bawah standar. Pelayanan apa yang kita masih lihat kesenjangan yang tinggi. Bisa kesenjangan dengan standar yang ada atau bisa juga terhadap rumah sakit lain atau standar internasional. Bisa juga kita menilai dari kebutuhan stakeholders. Mungkin sekarang
ada banyak sekali perubahan-perubahan atau permintaan-permintaan stakeholders, terutama dari pemerintah atau dari BPJS yang mengharuskan kita untuk selalu melaporkan indikator-indikator atau melaporkan angka-angka kematian untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini kita pahami keinginannya dan apakah tercapai target yang diharapkan oleh stakeholders. Efektif, misalnya dimensi efektif. Ini bisa kita lihat apa? Dari misalnya angka-angka clinical indicators. Atau bisa kita lihat dengan benchmark dengan rumah sakit lain. Bisa juga dengan ini, angka-angka morbidity atau mortality. Appropriate, ini jika dia sesuai dengan harapan klien, harapan pasien, atau bisa juga apabila dia sesuai dengan standar yang ada, maka kita sebut pelayanannya appropriate. Ini juga sama, bisa dinilai dari indikator, clinical indikator, bisa dinilai dari audit terhadap standar, bisa benchmark. Safe, indikator safe, apakah pelayanan kita aman atau tidak. Ini kita bisa hitung dari adverse event, atau apakah terjadi sentinel event atau tidak. Dan bisa juga dari laporan akreditasi. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan laporan-laporan akreditasi. Kemudian ini juga kita bisa menilai apakah pelayanan kita sudah efisien atau belum, sudah cukup responsif atau belum, terjangkau atau tidak. Ini ada beberapa macam indikator pelayanan. Dari situ kita bisa menilai mana dari sekian banyak dimensi mutu ini yang kita masih punya masalah besar. Nah, setelah kita tetapkan dengan mempertimbangkan 9 dimensi mutu ini, kemudian kita lihat lagi apa yang bisa kita perbaiki. Nah, kita bisa melihat lagi lebih dalam prosesnya. Misalnya waktu tunggu di UGD masih cukup lama. Kita tetapkan itu sebagai indikator mutu yang ingin kita perbaiki. Waktu tunggu di UGD. Kita fokus ke situ, kita lihat lagi prosesnya. Apa saja yang terjadi di UGD sehingga waktu tunggunya menjadi lama. Siapa saja yang terlibat di dalamnya, yang terlibat dalam proses pelayanan itu. Setelah kita identifikasi prosesnya, step-stepnya, kemudian kita bisa melihat bagian mana dari proses itu yang bisa kita perbaiki. Jadi dari pendaftaran pasien itu masuk sampai bertemu dokter kan banyak sekali proses yang terjadi kan. Ya, proses dalam pendaftaran sendiri itu sudah cukup kompleks. Dari pendaftaran sampai bisa bertemu dokter itu juga sudah cukup kompleks kan prosesnya. Dari sisi dokternya sendiri itu juga cukup kompleks. Jadi itu sebenarnya ada sekali proses yang kalau kita dalami lagi, kita bisa temukan poin-poin mana atau fokus-fokus mana yang bisa kita perbaiki. Dan kita juga melihat ada tantangannya apa saja. Jika kita ingin memperbaiki di fokus tertentu, kira-kira tantangannya yang akan dihadapi apa saja. Itu juga bisa kita diagnosis di fase ini. Nah, kemudian setelah kita tetapkan, saya sudah tahu proses yang akan saya perbaiki. Dari untuk memperpendek waktu tunggu di rumah sakit, misalnya saya akan menjamin bahwa dokternya ini akan selalu standby di UGD sehingga tidak perlu lagi telepon dokternya menunggu datang ke UGD atau bagaimana. Jadi saya akan usahakan untuk menjamin itu. Tetapi ada banyak hal yang mungkin itu belum tentu bisa tercapai begitu diputuskan. Belum tentu dalam 1 minggu itu dokternya bisa selalu standby. Siapa tahu ternyata pasiennya banyak, ya kan? Jadi dokternya ini harus menangani pasien yang lain dulu, pasien lain sudah datang, akhirnya waktu tunggunya juga masih lama. Masalah itu akan terus terjadi dan kita harus selalu terus-menerus mengevaluasi. Nah, dalam proses ini kita harus selalu mencatat data. Berapa respon time waktu minggu pertama rata-ratanya berapa? Waktu minggu kedua rata-ratanya berapa? Masalahnya di minggu pertama itu yang dominan apa? Masalah di minggu kedua yang dominan apa? Itu kita harus selalu ulangi terus selama fase intervensi ini. Bisa kita tetapkan misalkan dalam 2 bulan, dalam 3 bulan, fase intervensi ini dilakukan sambil kita mengevaluasi. Nah,
mungkin mungkin waktu di awal kita memilih untuk menempatkan dokter yang selalu standby di situ. Tapi pada saat yang sama mungkin ada dampaknya juga ke klinik atau ke poli yang lain. Nah, pada saat fase intervensi itu kita bisa juga mencoba untuk mengevaluasi apakah ini intervensi yang paling tepat. Ada tidak kira-kira intervensi lain yang mungkin lebih cocok atau lebih baik dibandingkan intervensi yang kita coba pertama kali. Jadi di sini di fase intervensi ini kita bisa terus-menerus melakukan trial. Jadi di sini trial and error ya. Di sini kita bisa trial and error apa yang paling baik sampai kemudian kita yakin bahwa ini adalah intervensi yang terbaik. Kemudian kita ukur dampaknya. Jadi dari sekian banyak uji coba ini, dari sekian banyak uji intervensi ini, kita ukur dan kita harus tahu bagaimana kita tahu bahwa sudah tercapai apa yang kita harapkan. Nah, di sini kita bisa menilai ini dengan data tadi, data yang kita kumpulkan selama fase intervensi tadi, kita bisa membuktikan bahwa memang intervensi itu ada impact-nya, dan impact itu jauh lebih baik daripada intervensi-intervensi yang kita uji coba sebelumnya. Dan kemudian tantangannya setelah kita berhasil membuktikan bahwa intervensi ini bisa dilakukan atau terbukti efektif, tantangan berikutnya adalah mempertahankannya. Supaya yang tadinya respon time yang sudah kita perpendek sampai mencapai target ini bisa tetap pendek rata-ratanya, mungkin tidak selalu pendek, tapi paling tidak rata-ratanya itu bisa bagus. Dan kemudian ini, salah satunya caranya dengan memberikan feedback. Jadi meskipun itu sudah masuk ke pengukuran impact, feedback itu harus terus diberikan. Dan kemudian kita identifikasi slippage in practice. Jadi apa saja sih yang sering-sering orang-orang masih sering salah atau staf kita masih sering gagal untuk melakukannya. Itu apa? Kita diskusikan lagi, kita intervensi lagi supaya hal-hal kecil seperti itu tidak terjadi. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengukur data tadi, mengevaluasi tadi dari prosesnya. Waktu kita ingin memperbaiki respon time di UGD tadi misalnya, kita kan harus selalu berproses ya, melibatkan semua tim yang terlibat di UGD. Nah, apakah kita hanya mengukur data? Kalau tadi saya bilang, ayo diukur ini respon time-nya minggu 1 berapa, minggu 2 berapa, minggu 3 berapa. Itu salah satu cara evaluasi dengan data. Tapi ada lagi cara lain yang bisa juga kita tidak lakukan dengan data angka-angka. Misalnya dengan brainstorming aja. Kita kumpulkan tim UGD ini yang bertanggung jawab untuk memperbaiki respon time di UGD ini. Kita diskusi bareng-bareng apa sebenarnya yang mempengaruhi respon time ini di UGD. Apa masalahnya? Mereka yang paling tahu sebenarnya karena mereka yang sehari-harinya di UGD. Bisa juga kita lakukan terus-menerus proses mapping. Setelah kita intervensi seperti ini, proses mappingnya berubah kan? Kita punya proses yang baru di UGD. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, masih ada masalah. Di proses apa yang masih jadi masalah? Ini kita mapping lagi prosesnya. Ada masalah apa lagi di setiap komponen-komponennya? Ini juga bisa dilakukan dengan sekaligus dengan brainstormingnya lagi. Bisa juga kita survei kepuasan pasien, atau bisa juga kita lakukan wawancara terhadap dokter yang bertanggung jawab di situ, atau perawat, atau staf medis lainnya, atau yang non-medis mungkin. Ini kita bisa wawancara. Bisa juga kita benchmark, mungkin benchmark dengan diri sendiri dulu juga boleh, benchmark dengan unit lain mungkin, atau benchmark dengan rumah sakit lain yang di dekatnya. Control chart ini menariknya kalau kita bisa punya data mingguan, misalkan, atau data harian. Kita punya rata-rata, respon time UGD hari ini berapa menit, respon time UGD besok berapa menit. Ini kita tiap hari kita catat dan kita bisa lihat fluktuasinya. Sehingga kita bisa tahu batas atas, batas bawahnya kita tetapkan. Kalau masih di dalam batas itu ya
oke lah, itu masih wajar. Tapi begitu di atas batas yang kita tetapkan berarti ada masalah gitu. Jadi kita bisa segera tahu dan bisa langsung bereaksi kan, bisa langsung mengambil keputusan. Datanya dari mana? Kalau kita ingin melakukan penelitian atau melakukan perbaikan mutu, data ini tidak hanya yang berasal dari internal rumah sakit saja. Bisa juga kita memanfaatkan data-data eksternal. Karena kadang-kadang kita mengumpulkan data pun kita tidak tahu feedbacknya kan. Kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya kita tuh ada di mana gitu. Kadang-kadang kita tidak diberitahu, tergantung institusi yang mengumpulkan data-data itu. Kadang-kadang banyak penelitian-penelitian di rumah sakit kita yang mengambil data-data dari pasien, tapi hasilnya tidak dikembalikan lagi atau tidak diinformasikan dengan baik, didiseminasikan dengan baik ke rumah sakit. Sehingga rumah sakit tidak tahu sebenarnya apa hasil dari penelitian itu. Nah, ini mungkin bisa dijadikan salah satu sumber data juga, jadi dimanfaatkan. Contoh internal data, ini yang mungkin ada yang sudah dikumpulkan rutin ya, mungkin ada yang belum, tapi rata-rata saya pikir ini sudah rutin dikumpulkan. Dan eksternal data misalnya seperti laporan nasional atau laporan surveillance dari Dinas Kesehatan, publikasi ilmiah yang tadi tesis-tesis mahasiswa atau presentasi-presentasi dokter di conference nasional atau internasional, dan juga performance rumah sakit lain. Performance rumah sakit lain ini kita gunakan sebagai data eksternal sebagai pembanding. Kalau di luar negeri, kalau di Amerika kita bisa masuk ke web, yang ini kita bisa tahu performance-nya rumah sakit, bukan data individu pasien, tapi kita di sana mereka harus melaporkan indikator pencapaian indikator-indikatornya. Pemerintah sudah menetapkan sekian banyak indikator, rumah sakit harus memasukkan indikatornya atau mempublish indikatornya sehingga masyarakat bisa tahu. Nah, kita belum bisa sampai di situ, saya belum dengar, tapi mungkin ada yang sudah mulai, saya kurang tahu. Nah, ini jenis datanya kita bisa tidak hanya data klinikal ya, kita juga bisa gunakan data-data administrasi. Seperti misalkan berapa jumlah readmission dalam 30 hari sebelum mondok yang sebelumnya. Rata-rata rawat inap ini berapa, data finansial, respon time, atau sekedar demografi pasien. Ini bisa kita manfaatkan. Nah, kita juga harus menjamin bahwa data-data yang kita kumpulkan ini adalah data-data yang bisa dipercaya. Data-data yang akurat dan data-data yang tidak bias. Jadi bukan data-data yang itu dilengkapi karena akan ada penelitian ini, kemudian mereka staf kita mengisi tabel-tabel yang kosong itu yang biasanya nggak diisi jadi diisi gitu kan. Ini biasanya cuma 10 menit, ini biasanya berapa menit gitu. Jadi kita harus betul-betul berusaha. Rumah sakit ini selain mempunyai informasi yang baik, ini juga harus bisa menjamin bahwa informasi itu berasal dari data yang baik. Karena kalau kita garbage in, garbage out gitu ya. Kalau yang kita masukkan itu sampah ya keluarnya tetap sampah gitu. Jadi yang pertama kita usahakan supaya data yang masuk ini tetap baik. Setelah itu kita bisa lakukan sampling. Jadi yang namanya penelitian untuk perbaikan mutu itu tidak harus kemudian harus ngitung populasi, sampel size-nya berapa gitu. Rata-rata tidak terlalu strict seperti penelitian-penelitian epidemiologi. Kalau itu penelitian epidemiologi itu memang kita harus strict hitung sampel size dan lain-lain. Tapi kalau untuk perbaikan mutu kita bisa nilai, dan kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak memang ada sampling size for quality improvement itu ada. Jadi sampling measure untuk quality improvement itu ada tekniknya. Dan kemudian juga kita juga cara mengambil populasinya tadi bagaimana, cara mengambil subjeknya bagaimana, siapa yang bertugas untuk mengentry data atau mengecek apakah datanya ini sudah tadi ya, maksudnya ini data jadi-jadian atau data beneran gitu, itu harus ada yang harus ada yang tahu gitu, harus ada yang bisa ngecek, harus ada yang bisa konfirmasi. Dan kemudian kita juga paling tidak ada seseorang di rumah sakit yang punya keahlian ini memasukkan data atau olah data. Di satu rumah sakit ini saya pernah di rumah sakit di Cina ini, dia punya
ribuan bed ya rumah sakitnya, dan di rumah sakit itu dia punya 3 orang statistician, jadi ahli statistik. Tugasnya mengolah data memang, karena dia kerjaannya untuk ini bermain-main dengan program-program statistik dan program database ini. Mungkin kalau kita tenaga kesehatan, saya sendiri juga tidak terlalu ahli dengan alat-alat software semacam ini. Jadi ya sebisa mungkin kita serahkanlah pada ahlinya. Kita bisa bilang apa yang kita mau, tapi mungkin mereka bisa lebih baik mengolahnya ya. Jadi ini harus diperhatikan juga teknik pengumpulannya. Dan ini tadi saya ingin bilang bahwa kadang-kadang kita dengar penelitian itu kita sudah takut duluan dengan kata-kata statistiknya, ya. Salah satunya itu yang harus diingat betul itu kita tidak perlu jadi ahli statistik untuk bisa melakukan penelitian. Kita cukup bilang apa yang ingin kita kumpulkan, data apa yang ingin kita kumpulkan, ingin dibandingkan dengan apa, ingin tahu tren apa, dan biarkan ahli statistik itu yang mengolahnya. Tapi ahli statistik itu nggak bisa mengeluarkan data begitu saja, mengeluarkan informasi begitu saja tanpa kita perintahkan, karena dia kan tidak punya basic ilmunya. Dia tidak tahu untuk apa mengolah data ini, tujuannya apa dia nggak tahu. Jadi kita harus mengarahkan. Nah, ini bagian terakhir dari presentasi saya. Saya hanya akan menunjukkan contoh-contoh saja. Jadi bagaimana kita bisa menyajikan data sesederhana ini teknik yang paling sederhana, tidak perlu belajar statistik level tinggi untuk bisa menyajikan data. Jadi ini paling sederhana, ini deskriptif. Ada berapa, rasionya berapa, ada berapa per 100 pasien misalnya, berapa persentasenya. Ini hal-hal sederhana, misalkan berapa yang kena ulkus dikabitus sebelum intervensi dan sesudah intervensi, berapa perubahannya. Kita bisa bikin grafik seperti ini, misalkan ini waktu tunggu gitu. Misalkan waktu tunggunya masih terlalu lama, akhirnya ya rata-rata waktu tunggunya ini masih tergeser ke samping. Lebih banyak yang modenya masih ada di sini, jadi lebih banyak yang waktu tunggunya lama. Kita bisa hitung ada nggak korelasinya, korelasi antara kita beli alat desinfektan atau bahan desinfektan tertentu dengan kejadian infeksi nosokomial. Misalkan kita ingin ganti bahan desinfektan, biasanya kita pakai merek A, sekarang kita ingin ganti pakai merek B, yang harganya mungkin lebih murah atau lebih enak digunakan. Ada dampaknya tidak ke kejadian infeksi nosokomial? Kita bisa hitung sederhana aja, cuma di plot seperti ini, kemudian kita hitung ada korelasinya atau tidak. Kita bisa hitung respon rate-nya satisfaction survey. Belum tentu semua pasien yang kita berikan formulir kepuasan pasien itu mau mengembalikan kan. Biasanya mereka cuma ngisi atau lupa atau asal ngisi, atau ini kita hitung berapa yang respon rate-nya bagus. Kita juga bisa sajikan berapa yang memberikan nilai baik pada kepuasan pasien. Bisa juga kita gunakan pie chart sederhana seperti ini, atau Pareto, kita bisa ukur ke atas sampai ke 100%. Kita bisa bandingkan sebelum sesudah dengan bar begini saja. Ini secara visual kita bisa langsung melihat ada perbaikan atau tidak. Kalau ingin lebih detail, mungkin kita ingin tahu rata-rata, ingin tahu mediannya berapa, kita bisa pakai box plot. Kita bisa bandingkan, bisa sebelum sesudah gitu, atau antar kelompok populasi, atau pada di unit VIP dengan kelas 3 misalnya. Ya. Atau misalnya ini sederhana saja, cuma diplotkan saja, ini dia pasien-pasien dengan tindakan yang mungkin butuh penanganan cepat, tapi waktu tunggunya lama. Misalnya kita bisa lihat bahwa ini masih banyak pasien-pasien yang sebenarnya butuh prioritas, butuh cepat, tapi masih harus menunggu lama. Bisa juga kita tunjukkan dengan garis sederhana ini saja, kita bandingkan dengan performance rumah sakit lain. Atau kita buat control charts yang kita bikin batas atas dan batas bawahnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.